Karena pengalaman panjang kami ya, itu bukan berarti setelah hijrah terus bisnis jadi gampang. Justru setelah tahun 2017 kami hijrah, 2018 8 bulan berturut-turut kami rugi. Bahkan saya memperkirakan SS nyaris bangkrut. Itu setelah hijrah. Makanya ketika hijrah membenahi bisnis kita, mensyar'ikan bisnis kita, itu sekali-sekali jangan dalam rangka agar tidak ada masalah dalam bisnis. Karena masalah itu sesungguhnya ujian. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sampai di sini, diundang di sini dan sampai di sini hari ini. Terima kasih untuk SBC dengan acaranya yang luar biasa, Gebyar Wirausaha Pengusaha Tangguh. Dan terus terang tadinya sampai dengan tadi di perjalanan saya masih bertanya-tanya, ini kira-kira saya nanti diminta untuk berbicara tentang apa, berbagi pengalaman tentang apa. Nah, tadi waktu di jalan dari surat itu berbagi pengalaman tentang leadership. Terus kemudian tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Aldi, penting juga saya diminta untuk berbagi pengalaman baik sebagai pribadi maupun sebagai owner dari bisnis Warung SS Group tentang bagaimana menghadapi kondisi pandemi, krisis, resesi ya yang tidak tahu kapan akan berakhir. Menurut saya ini penting juga. Nah, karenanya nanti saya akan coba untuk berbagi dua hal itu dalam waktu yang bersamaan. Karena memang berkaitan langsung antara bagaimana saya memimpin Warung SS dan kemudian bagaimana saya harus memimpin Warung SS dalam melewati ujian ini. Ya, dalam menghadapi badai, menghadapi hempasan, menghadapi goncangan dalam waktu bersamaan. Itu memang pada kondisi saat ini kekuatan seorang pimpinan, kekuatan seorang pemimpin itu memang sedang diuji. Karena yang dilemahkan bukan hanya pimpinannya, yang dilemahkan bukan hanya usahanya, tapi orang-orang dalam perusahaan itu termasuk orang-orang di SS yang jumlahnya 3.500-an itu juga semuanya dilemahkan oleh pandemi, krisis, dan resesi ini. Ujiannya memang luar biasa dan belum tahu kita kapan akan berakhir. Baik. Nah, kemudian sebelum saya nanti memulai berbagi, Bapak Ibu semuanya, jadi apa yang saya bagi di sini nanti betul-betul merupakan sebuah pengalaman, sebuah keyakinan kami di Warung SS Indonesia dan saya sebagai pemimpin di sana. Itu. Kenapa saya perlu garis bawahi ini? Karena apa? Karena barangkali saja dalam keyakinan-keyakinan kami, dalam penilaian-penilaian kami, dalam kebijakan dan keputusan langkah kami, ya itu berbeda, ya mungkin berbeda dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di usaha Bapak Ibu. Apa yang SS lakukan mungkin berbeda dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Apa yang SS lakukan mungkin berbeda dengan apa kata pakar. Apa yang SS lakukan mungkin berbeda dengan apa kata pemerintah. Ya. Apa yang SS lakukan mungkin berbeda dengan apa? Dengan para top owner bisnis yang mungkin jauh lebih besar dibanding Warung SS. Yang penting perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk ditanyakan kenapa berbeda. Tapi yang paling penting buat kita adalah ketika semakin banyak kita mendapatkan asupan informasi, kita mendapat semakin kaya dengan wawasan, semakin luas referensi, maka biasanya kita punya apa? Punya energi kreatif yang luar biasa, kemudian kita juga punya apa lagi? Punya pilihan-pilihan solusi untuk masalah yang kita hadapi lebih banyak. Jadi setuju ya, kalau ketika nanti ada perbedaan, anggap itu sebagai sebuah apa? Pengkayaan wawasan. Ya.
keragaman informasi. Karena apa? Tiap usaha itu ibunya sendiri-sendiri. Itu. Ya, tiap usaha tidak mungkin sama. Ya, saya misalnya meskipun seorang siapa ya? Seorang pemiliknya Jarum misalnya. Dia pengusaha sukses, langkah-langkahnya sukses, tapi tidak mungkin ya saya ingin menjadi seperti dia. Meskipun dia jauh lebih sukses dibanding saya. Atau bicara tentang Sido Muncul misalnya. Sido Muncul itu tidak mungkin saya juga ingin menjadi dia. SS ibunya Yoyok, maka apa? Maka SS sangat diwarnai dengan Yoyok. Ya, gitu. Mas Aldi punya perusahaan sendiri, ibunya Mas Aldi. Ya, itu sangat diwarnai dengan bagaimana Mas Aldi. Kalau saya pengen menjadi seperti Sido Muncul, ya, maka pada titik tertentu akan gamang. Karena menemukan kok itu bukan saya. Itu, ya. Kalaupun misalnya kita punya salah satu pebisnis luar biasa, Muslim, Abdul Rahman bin Auf misalnya, ya, apa yang bisa kita ambil? Keyakinan dia, bagaimana dia selalu menjalankan usahanya sesuai dengan syariah. Masalah bagaimana langkah-langkah dalam bisnis, strategi dan kebijakan bisa saja berbeda. Tapi dasar keyakinannya itu harus sama. Itu karena apa? Sesama Muslim. Itu. Nah, baik, jadi nanti yang penting itu juga yang perlu kami sampaikan di awal agar apa? Agar nanti tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan atau perdebatan tentang sebuah perbedaan yang mana setiap perusahaan itu pasti punya karakternya sendiri-sendiri dan jangan pernah menjadi seperti orang lain. Itu. Yang penting apa? Yang penting ketika menggenggam keyakinan, kita yakin bahwa keyakinan yang kita genggam itu bersumber dari kebenaran yang mutlak. Apa? Syariah. Itu. Ketika kita seorang Muslim, maka apa? Maka kebenaran yang mutlak dalam berbisnis itu adalah apa? Ya aturan-aturan dalam Islam. Dan 19 tahun warung SS itu sejak di dalam kandungan, dilahirkan, kemudian dirawat sampai usianya yang ke-19 sekarang. Apalagi setelah hijrah tahun 2017, kami hijrah secara bisnis, hijrah secara hidup pribadi, ya. Kemudian kami banyak mempelajari tentang ilmu manajemen, tentang bagaimana Islam itu membangun tim, ya bagaimana Islam membangun bisnis. Ternyata apa? Ternyata semua sudah ada, ya sangat komprehensif, detail, dan sangat applicable, dan yang paling penting pasti benar, dan yang paling penting lagi apa? Pasti ada hasilnya. Apa? Angka-angka pahala, kan gitu. Ya, kalau dalam berbisnis, ya itu kita ikat, kita niatkan. Ya, kita niatkan dalam langkah-langkah berbisnis mulai dari keyakinan, strategi, ya, sampai kebijakan-kebijakan teknis, ya, semuanya kita niatkan untuk mendapatkan pahala, ya. Terus kemudian kita ikatkan caranya sesuai dengan syariah, sesuai dengan aturan-aturan Allah, ya. Terus kita berdarah-darah di dalamnya, habis-habisan di dalamnya, kemudian berprasangka baik, apapun nanti akhirnya itu adalah yang terbaik buat kita, maka apa? Maka insya Allah yang pasti dijanjikan Allah apa? Saldo pahala. Kalau saldo bank belum tentu. Ya, saldo bank belum tentu. Karena pengalaman panjang kami, ya, itu bukan berarti setelah hijrah terus bisnis jadi gampang. Justru setelah tahun 2017 kami hijrah, 2018, 8 bulan berturut-turut kami rugi. Bahkan saya memperkirakan SS nyaris bangkrut. Itu setelah hijrah. Itu. Makanya ketika hijrah membenahi bisnis kita, mensyar'ikan bisnis kita, itu sekali-sekali jangan dalam rangka agar tidak ada masalah dalam bisnis. Karena masalah itu sesungguhnya ujian. Tidak ada kesulitan dalam bisnis, semua mudah, omset jadi naik tidak bisa. Ya. Omset, laba sepanjang pengalaman SS, ya, itu tidak inline dengan kerja keras saya dan tim. Tidak inline dengan kesolehan saya dan tim. Tidak inline dengan kepintaran saya dan tim. Ya, tidak inline. Itu. Ya.
Jadi belum tentu kerja keras berdarah-darah, kemudian di dalamnya kita soleh, kemudian kita terikat pada aturan-aturan syar'i, orangnya pinter-pinter secara skill dan ahli, terus kemudian bisnis laba, omset langsung naik, tidak bisa. Karena apa? Sesungguhnya rezeki itu betul-betul di tangan Allah. Tapi yang pasti apa? Yang pasti adalah pahala. Jadi ketika kita berdarah-darah, menjalankan sesuai dengan aturan syariah, kemudian kita bertawakal secara penuh, kemudian berprasangka baik terhadap Allah, yang pasti adalah saldo pahala. Rupiahnya belum tentu.